Kesenjangan merupakan salah satu masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hong Kong, yang dikenal sebagai negara maju, tidak luput dari pengecualian. Hong Kong menganut sistem satu negara dua sistem yang dimana dalam hukum dasarnya menyatakan bahwa tidak ada pejabat Cina daratan yang dapat ikut campur dalam urusan pemerintahan Hong Kong. Kemajuan pesat yang dialami Hong Kong memiliki sisi gelap, di mana seiring dengan pesatnya perkembangan yang dialami Hong Kong, tingkat kesenjangan ekonomi yang dialami Hong Kong juga meningkat drastis. Kesenjangan terbesar yang terjadi di Hong Kong didominasi oleh kesenjangan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan perbedaan besar antara masyarakat kalangan atas dan bawah. Kesenjangan ini semakin terlihat dengan adanya harga hunian yang luar biasa tinggi, buruknya kualitas udara, memburuknya infrastruktur, tidak seimbang pendidikan dan kesehatan, dan kurangnya ruang publik yang layak. Namun, kesenjangan ini tidak hanya diakibatkan oleh pihak internal, melainkan adanya keikutsertaan pihak eksternal di Hong Kong yang tidak lain adalah China. Masalah ini perlu diatasi sebagaimana mengurangi kesenjangan merupakan bagian dari Sustainable Development Goals ke-10. Dalam video kali ini, kami akan menggunakan teori neorealisme untuk menjawab pertanyaan ilmiah, bagaimana Cina daratan mempengaruhi kesenjangan ekonomi sosial di Hong Kong. Cina memiliki pengaruh yang besar dalam kesenjangan di Hong Kong. Hal ini dapat dilihat dengan cengkraman Cina dalam politik Hong Kong yang menjadikan pemerintah Hong Kong sebagai boneka Cina. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Leung Chun-ying dalam masa jabatannya mendapatkan banyak pertentangan karena terpilihnya Leung Chun-ying sebagai kepala eksekutif Hong Kong didukung oleh suara para anggota elit komite yang memiliki loyalitas besar terhadap Beijing tidak merepresentasikan suara masyarakat. Lahan yang ada sebagian besar dimiliki oleh pemerintahan Hong Kong yang sebenarnya didominasi oleh Cina. Sedangkan penjualan tanah di Hong Kong menganut sistem black box di mana tanah akan terjual kepada penawar dengan harga tertinggi. Dalam waktu yang bersamaan, banyak investor dan perusahaan Cina yang secara tidak langsung merupakan perusahaan besar dan kaya menjadi penawar dengan harga tertinggi mengakibatkan lahan kosong di Hong Kong menaikkan harga dengan standar yang sangat tinggi di mana masyarakat golongan atas yang dapat membelinya. Hal ini diperburuk dengan banyaknya migrasi penduduk daratan Cina yang didominasi kaum elit dengan kemampuan untuk membeli tanah di Hong Kong yang pada notabene-nya populasi Hong Kong telah mencapai lebih dari 7 juta penduduk yang tinggal di 1.106 km persegi memperburuk kondisi perumahan di Hong Kong, sehingga semakin banyak masyarakat Hong Kong yang tidak memiliki tempat tinggal. Salah satu paradigma yang memandang dunia secara realita adalah neorealisme yang merupakan turunan dari realisme klasik yang cukup dominan. Berpandangan bahwa negara adalah kekuatan besar dan aktor utama dalam politik internasional. Selain itu, kepentingan nasional juga menjadi salah satu aspek dalam paradigma neorealisme, di mana keamanan menjadi tujuan utama dalam suatu negara. Dalam video kali ini, kami akan menggunakan teori neorealisme untuk menjawab pertanyaan ilmiah, bagaimana Cina daratan mempengaruhi kesenjangan ekonomi sosial di Hong Kong? Menurut sudut pandang neorealisme, negara akan berusaha menjaga keamanan negaranya sendiri terlebih dahulu dan cenderung akan berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri bila ada negara lain yang terlihat mengancam. Perilaku Cina terhadap Hong Kong terlihat jelas, bahwa keduanya sama-sama berusaha untuk memperkuat posisi perekonomian, walau pada akhirnya merugikan pihak yang lemah. Teori neorealisme menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah salah satu aspek dari kebijakan luar negeri suatu negara sangatlah penting untuk dijaga. Kepentingan nasional menjelaskan bahwa politik internasional adalah tentang kekuasaan, dan setiap negara berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Kepentingan nasional juga dapat menjadi panduan untuk mencapai tujuan suatu negara untuk kepentingan negara itu sendiri. Walau pada kasus ini terlihat bahwa Hong Kong yang dirugikan dengan adanya pengaruh Cina daratan, tetap saja Hong Kong juga menerima keuntungan baik dari sektor ekonomi maupun politik di mana Cina daratan akan selalu mendukung posisi Hong Kong di panggung internasional. Kompleksitas hubungan Cina-Hong Kong serta dampaknya yang terasa hingga hari ini membutuhkan penanganan yang menyeluruh dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengajukan beberapa solusi untuk mengatasi isu ketimpangan yang terjadi di Hong Kong. Pertama, membuat badan amal sebagai wadah distribusi kekayaan. Membangun mekanisme pendanaan dengan organisasi non-profit bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang hidup di bawah standar kehidupan yang layak. Mekanisme pendanaan ini dapat berupa donasi yang memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi. Dengan adanya diadakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas bahwa ketimpangan yang terjadi dan mereka sebagai komunitas dapat mengatasinya bersama. Selain itu, diperlukan pembaharuan dalam kebijakan Hong Kong. Untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar, maka pemerintah Hong Kong perlu mengetahui bahwa banyak rakyatnya yang menginginkan perubahan. Hal ini dapat direalisasikan dengan membuat petisi. Dengan melaksanakan kegiatan ini, diharapkan pemerintah Hong Kong mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi dan seberapa banyak masyarakat Hong Kong yang peduli akan masalah ini. Selain itu,
Petisi dapat memberikan pemahaman lebih sehingga mereka yang diuntungkan dengan situasi yang ada dapat memahami bahwa keuntungan yang mereka miliki sebenarnya merugikan orang lain. Melalui solusi yang kami ajukan, diharapkan dapat menyadarkan pemerintah Hong Kong untuk segera memberikan tindakan yang berarti untuk mengatasi ketimpangan ini. Dan melalui mekanisme serta badan amal ini diharapkan dapat meringankan beban kehidupan khususnya masyarakat kalangan bawah di Hong Kong.